Tidak ada yang tahu tentang karir bermainnya yang layak, karena itu tidak cukup untuk membawanya keluar dari negaranya atau bahkan memenangkan gelar liga. Kemudian dia menjelajah ke dunia manajemen sebagai komoditas yang tidak dikenal, sebuah perjudian. Tetapi dia membalas taruhan yang ditempatkan padanya, dan sekarang dia mungkin melangkah keluar dari negaranya untuk pertama kalinya untuk melatih klub paling sukses di Inggris. Ini terdengar seperti dongeng bagi kebanyakan orang. Tetapi ini adalah kenyataan tentang Arne Slot. Manajer Belanda yang dikatakan akan mengambil alih dari pelatih legendaris Jurgen Klopp. Para pakar sangat antusias dengan prospek pria ini melatih The Reds dan memimpin mereka meraih gelar liga seperti yang dia lakukan di klubnya sebelumnya, Feyenoord. Namun, ada sesuatu yang tidak banyak dibicarakan. Sesuatu di bawah permukaan yang membuat Slot menjadi pilihan yang kacau untuk Liverpool saat mereka berencana menggantikan Jurgen Klopp. Meskipun nama Slot mungkin terdengar lebih cocok untuk seorang striker, Arne menempatkan bakat sepak bolanya di tengah lapangan. Perjalanan Slot dimulai dengan tim amatir kota asalnya, VV Bergentheim. Di sana, hasratnya untuk permainan berkembang. Yang akhirnya membawanya ke FC Zwolle pada usia 17 tahun, pada tahun 1995. Tahun-tahun awalnya di Zwolle penuh dengan rintangan, cedera dan waktu bermain terbatas di bawah manajer Jan Evers mengancam kemajuannya. Namun, Slot bertahan, dan seiring waktu ia menemukan pijakannya. Merubah menjadi gelandang serang pencetak gol, komponen kunci di lini tengah Zwolle. Pergeseran gaya ini terbukti membuahkan hasil yang berpuncak pada kemenangan kejuaraan Eerste Divisie atau Liga Kasta kedua Belanda pada tahun 2002. Keberhasilannya di Zwolle menjadi batu loncatan untuk peluang lebih lanjut. Ia pindah ke NAC Breda dan menghabiskan 5 musim berikutnya di sana. Periode ini diikuti dengan masa di Sparta Rotterdam, kemudian pada tahun 2009, karirnya mengambil arah yang menarik ketika ia kembali ke Zwolle. Kali ini dengan status pinjaman dari Sparta, kembalinya ini terbukti menjadi formula kemenangan, karena Slot sekali lagi memainkan peran penting dalam mengamankan gelar Eerste Divisie untuk Zwolle pada tahun 2012. Kejuaraan tahun 2012 menandai akhir dari era baginya. Dia memutuskan untuk menggantung sepatu pada tahun 2013. Mengakhiri karir bermainnya, Slot berhasil mengakhiri karir bermainnya dengan sekitar 100 gol, lebih dari setengahnya dicetak di Liga Kasta kedua Belanda, membuatnya kurang mengesankan. Trofi paling bergengsi yang ia menangkan dalam karir bermainnya adalah gelar Eerste Divisie, dan pencapaian tertinggi di Liga adalah posisi keempat bersama NAC Breda, di mana ia juga bermain di panggung Eropa dalam penampilan buruk di babak grup Liga Eropa yang saat itu disebut Piala UEFA. Sebelum kita masuk ke karir manajerialnya, mari kita tunjukkan bagaimana beberapa manajer terbaik memiliki karir bermain yang tidak terlalu istimewa, dari Thomas Tuchel hingga Jose Mourinho dan pria yang akan digantikannya, Jurgen Klopp. Ini hanya menunjukkan bahwa dalam sepak bola ada banyak cara untuk meraih kemenangan. Slot tidak pernah memenangkan Eredivisie sebagai pemain, tetapi sebagai manajer, dia lebih dari sekadar memenangkan gelar liga. Dia membuat sejarah. Setelah memainkan musim terakhirnya di FC Zwolle, dia mengalihkan perhatiannya ke dunia manajemen. Tidak seperti manajer dengan gaya bermain menyerang dan berbasis penguasaan bola yang dikenal sekarang. Awal masuknya Slot ke manajemen bukan sebagai pelatih kepala, melainkan sebagai asisten manajer pada tahun 2014 di bawah Henk de Jong, kemudian Marcel Keizer dan Rob Naas. Setelah Keizer pindah ke Ajax dan Naas dipecat, Slot melangkah maju, dan sejak saat itu, ia menjadi lebih baik dari 3 pelatih sebelumnya. SC Cambuur terpuruk di posisi ke-14 di Eerste Divisie dan membutuhkan stabilitas. Slot, yang melangkah sebagai manajer sementara, menerapkan filosofi penguasaan bola menyerang yang dengan cepat mengubah gaya bermain Cambuur. Dream yang sebelumnya berjuang mulai bermain sepak bola yang benar-benar atraktif. Mereka bahkan melakukan kejutan dengan mengalahkan Ajax dalam KV Big Cup, kemudian diikuti dengan mengalahkan Utrecht. Perjalanan impian ini berakhir di semifinal melawan AZ Alkmaar. Tetapi itu adalah pencapaian yang luar biasa untuk tim divisi kedua. Namun, ada lebih banyak lagi. Di Liga, Slot membuat Cambuur tampil apik dengan mendaki klasemen dan mengakhiri musim di tempat ketiga. Meskipun patah hati di babak playoff, Slot tanpa diragukan lagi menarik perhatian banyak orang. Mengubah Cambuur dari tim
yang berjuang untuk bertahan hidup menjadi pesaing promosi dengan gaya sepak bola yang membuat para puris sepak bola kagum. Seperti yang sering terjadi dalam sepak bola, Anda tidak bisa melakukan dengan baik melatih klub kecil dan tetap di sana, para dewa tidak akan mengizinkannya. Jadi, musim berikutnya dia meninggalkan Kambur untuk bergabung dengan AZ Alkmaar. Kali ini, sekali lagi sebagai asisten manajer. Ingat manajer dengan gaya menyerang yang kita lihat di Cambur? Ya, dia membawa semangat yang sama ke AZ dan hal-hal segera menjadi menarik. Dia memulai pada tahun 2017 sebagai asisten pelatih John van den Brom, belajar di tingkat yang lebih tinggi. Tetapi pada tahun 2019, Van den Brom pindah dan Slot melangkah sebagai pelatih kepala. AZ selalu dikenal dengan sepak bola menyerang dan Slot tidak berniat mengubah itu. Dia mengambil filosofi mereka dan meningkatkan intensitasnya, memasukkan semangat seperti Hulk Hogan. Bayangkan sebuah tim yang sangat terorganisir, penguasaan bola yang dominan. Memotong pertahanan dengan umpan tajam seperti pisau panas menembus mentega. Itulah AZ di bawah Slot. Itu adalah tontonan yang menyenangkan dan hasilnya mengikuti. Musim tahun 2019 sampai tahun 2020 adalah roller coaster. Dimulai dengan 19 poin dalam 8 pertandingan pertama, perebutan gelar Eredivisie semakin memanas dengan AZ mengejar Ajax yang kuat. Ingat kemenangan epik 2-0 melawan mereka di Johan Cruyff Arena? Itu adalah sihir murni dari Slot. Sayangnya, musim tersebut ditangguhkan karena COVID-19, meninggalkan perebutan gelar yang tidak selesai dengan selisih gol. Patah hati bagi Slot dan timnya. Namun, Arne Slot yang di belakang AZ menandatangani kontrak dengan Feyenoord yang membuatnya dipecat. Mereka berada di posisi ketujuh. Tetapi mengingat mereka hampir memenangkan liga musim sebelumnya, memecatnya adalah keputusan yang berisiko, terutama karena ia memperoleh rata-rata 2,11 poin per pertandingan saat di AZ Alkmaar. Satu hal yang kita perhatikan tentang Slot adalah bagaimana tim manapun yang dia tangani selalu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jangan khawatir, kita akan kembali ke hal itu dan mengapa itu bisa menjadi negatif dan positif. Dengan kepindahannya ke Feyenoord, Slot memulai perjalanan yang luar biasa untuk klub Rotterdam. Slot tiba di Feyenoord pada musim panas tahun 2021 setelah pengumuman pada Desember tahun 2020 dengan reputasi sepak bola berbasis penguasaan bola yang menarik. Ia mengambil alih dari manajer berpengalaman Dick Advocaat, yang membantu Feyenoord finish di posisi kelima dan membawa mereka ke kualifikasi Liga Konferensi Eropa. Jika Anda menghitung, ini adalah klub ketiga yang dia ambil alih dari seseorang yang berpengalaman. Tidak hanya untuk melampaui mereka, tetapi juga jauh lebih baik. Fans Feyenoord sangat ingin melihatnya mengubah tim mereka, dan dia tidak mengecewakan. Musim kedua dimulai dengan luar biasa. Feyenoord memainkan sepak bola yang sangat menarik, mendaki klasemen Eredivisie, dan menarik perhatian dengan performa mereka. Ada beberapa rintangan di sepanjang jalan, tetapi secara keseluruhan arahnya positif. Juga, apakah Anda tahu Liga Konferensi Eropa yang tidak bisa Feyenoord loloskan di bawah Advocaat? Slot merobek turnamen itu. Mereka melaju melalui Slavia Praha, Union Berlin, dan Maccabi Haifa di babak grup untuk mencapai babak 16 besar Eropa pertama mereka sejak akhir 90-an hingga awal tahun 2000-an. Babak knockout adalah karya seni dalam hal fokus dan tekad. Feyenoord menghadapi beberapa lawan tangguh seperti Partizan Belgrade, Slavia Praha lagi, dan mantan juara Liga Champions Prancis, Marseille. Tetapi taktik Slot dan semangat tak tergoyahkan tim membawa mereka melalui sorotan. Dari perjalanan itu adalah final epik melawan AS Roma yang dilatih oleh Mourinho. Itu adalah pertempuran yang tegang. Tetapi Feyenoord akhirnya kalah tipis 1-0. Finish sebagai runner-up di Liga Konferensi Eropa Perdana, kembali di Eredivisie, perebutan gelar berlangsung ketat. Feyenoord bersaing ketat dengan Ajax dan PSV, mendorong kekuatan dominan sepak bola Belanda hingga akhir. Mereka sayangnya tersandung pada dua tim di depan mereka dan finish ketiga. Tetapi itu adalah langkah maju dari posisi kelima musim sebelumnya dan mempersiapkan mereka untuk kesuksesan besar di musim berikutnya. Langkah maju ini dimulai dengan gelar manajer terbaik musim ini, kembali berturut-turut saat ia membuat rekor demi rekor. Dia dikaitkan dengan beberapa pekerjaan, terutama posisi kosong di Tottenham Hotspur. Tetapi dia tetap tinggal 1 tahun lagi di Rotterdam. Musim ini tidak sehebat sebelumnya.
Perebutan gelar hampir pasti hilang ke PSV dan mereka tersingkir dari Eropa dengan menempati posisi ketiga di grup mereka yang sulit dengan Atletico Madrid, Lazio, dan Celtic sebelum kalah di Liga Eropa melalui adu penalti dari AS Roma, seperti yang dikatakan mantan manajer AS Roma, Mourinho. Inilah warisan sepak bola. Slot telah memenangkan setiap gelar yang belum diraihnya di Feyenoord, dan tepat pada waktunya, Liverpool setuju untuk membeli Slot dari kontraknya seharga 9,4 juta. Kesepakatan telah selesai. Sekarang setelah kita membahas sejarahnya, mari kita bicarakan masa depannya. Pertama-tama, Slot adalah penganut filosofi pressing. Anda melihat bagaimana Liverpool merebut bola kembali tinggi di lapangan di bawah Klopp? Ya, harapkan pendekatan serupa di bawah Slot. Tim-timnya adalah penekan tanpa hente, merebut bola kembali dengan cepat dan melancarkan serangan kilat yang membuat pertahanan lawan kewalahan. Gaya beroktan tinggi ini sangat cocok dengan pendekatan agresif Liverpool yang sudah ada. Bayangkan Salah, Nunes, dan Diaz dengan aliran peluang emas yang lebih stabil lagi. Itulah impiannya, bukan? Tapi Slot bukanlah manajer satu dimensi. Dia memiliki seluruh buku permainan yang bisa digunakan formasi favoritnya. 4-2-3-1, berfungsi seperti mesin yang terawat baik, fullback menjadi winger penyerang, terus menyerbu sayap, dan mengirimkan umpan silang berbahaya. Ini terdengar sempurna untuk Robertson dan Alexander-Arnold, dua fullback yang sudah sering mengancam lawan di sayap. Lini tengah di bawah Slot adalah harmoni gerakan dan kontrol. Dengan dua gelandang bertahan sebagai jangkar yang melindungi pertahanan dan mengirimkan umpan akurat untuk memulai serangan ini, membebaskan gelandang serang, sang maestro kreatif, untuk menenun sihirnya di sepertiga akhir lapangan. Memikirkan tentang Dominic Szoboszlai atau Alexis Mac Allister yang mungkin berkembang dalam peran ini, mengatur serangan dengan visi khas mereka. Sekarang, beberapa mungkin khawatir bahwa fokus Slot pada serangan membuat pertahanan agak terpapar. Tetapi jangan khawatir, penggemar Reds, Slot juga memprioritaskan fondasi pertahanan yang kuat. Tekanan tingginya mencekik lawan di setengah lapangan mereka, membatasi ancaman mereka. Dan ketika mereka berhasil keluar, para back Slot adalah unit yang terlatih dengan baik, siap menangkis serangan apapun. Jadi, apakah taktik Slot akan menjadi resep sukses di Liverpool? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang pasti, Liverpool akan mendapatkan manajer berpengalaman yang hanya melampaui setiap manajer yang datang sebelumnya. Tapi Liverpool juga memiliki harapan tinggi untuknya. Dan mari kita tidak katakan semuanya positif, karena dengan semua kebaikan yang akan dibawa oleh penunjukan ini, ada kebenaran yang tidak dibicarakan oleh siapapun, seperti yang kita katakan di atas. Ini adalah ketiga kalinya Slot keluar dari Belanda, dan dia mungkin cepat merasa rindu rumah. Slot telah mencapai kesuksesan besar di Belanda, tetapi Liga Premier adalah binatang yang berbeda intensitas, fisik, dan kedalaman persaingan benar-benar berbeda, jadi Slot perlu menyesuaikan taktiknya, dan mungkin menyesuaikan pemilihan pemainnya untuk sukses di Inggris. Ini juga tidak membantu, bahwa manajer Belanda dikenal karena kesulitan di Inggris. Louis van Gaal, Frank de Boer, Ronald Koeman, dan yang terbaru Erik ten Hag adalah warisan manajer Belanda di Liga Premier, dan jika Slot tidak mengeluarkan trik dari lengan bajunya, dia mungkin mengikuti jejak buruk mereka, mengembalikan Liverpool ke masa sebelum Klopp, bersaing dengan Ten Hag yang mirip dengannya untuk posisi ke-6. Liga Premier juga adalah wadah tekanan, dan mengelola basis penggemar global seperti Liverpool bisa menakutkan. Slot harus menyesuaikan diri dengan sorotan media yang intens, dan mengelola harapan yang bisa menjadi tantangan signifikan bagi manajer baru di liga ini. Sekali lagi, sejarah manajerialnya mengesankan, tetapi apakah itu kualitas Liverpool? Pikirkan tentang ini. Klopp menggantikan Brendan Rodgers yang tidak berhasil untuk Liverpool. Klopp, di sisi lain, telah memenangkan Bundesliga 2 kali, mengalahkan Bayern Munich yang dominan. Dia pada dasarnya datang dengan ekspektasi rendah pada tahun 2015. Slot berkembang dengan ekspektasi rendah, karena dia bisa melampauinya, tetapi dia akan menggantikan manajer Liverpool terbaik di era modern, yang telah memenangkan segalanya. Tekanan modern akan mencekik, dan jika dia gagal memenuhinya, kepalanya mungkin akan melayang. Ini juga tidak membantu, bahwa penggemar Liverpool yang menyukai Slot akan setuju bahwa Xabi Alonso dari Leverkusen adalah pilihan manajerial yang lebih baik. Untuk alasan ini, meskipun Slot adalah pilihan yang bagus, dia mungkin
bukan pilihan yang tepat. Dan inilah kebenaran menakutkan tentang Arne Slot yang tidak dibicarakan oleh siapapun. Dia adalah manajer yang telah mencapai banyak hal dalam waktu singkat. Tetapi dia adalah manajer satu liga, dan ini adalah penyelaman pertamanya ke kedalaman yang lebih dalam. Dia mungkin tenggelam atau dia mungkin berenang. Jangan lupa untuk meninggalkan pendapat Anda tentang penunjukan ini dan potensi hasilnya. Juga like video ini, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video dari saluran ini yang melebihi ekspektasi seperti yang dilakukan Slot.